Selamat datang di podcast Podcast Santai dari Anak Kos. Bareng kita berlima, mahasiswa agribisnis Universitas Siliwangi yang lagi ngerjain tugas mata kuliah politik pertanian. Sebelum kita mulai, kita akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Di sini, aku Asli Sofi Agustin dengan nomor pokok mahasiswa 225009153. Aku Widya Aprianti dengan nomor pokok mahasiswa 225009073. Aku Tiara Eka Gustiani dengan nomor pokok mahasiswa 225009084. Aku Fitra Nur Fitriani dengan nomor pokok mahasiswa 225009096. Aku Gladys Karyani dengan nomor pokok mahasiswa 225009144. Di video kali ini, kita bakal ngobrolin dan ngebedah sedikit isi dari video dokumenter Tanah Moyangku yang mengangkat soal konflik agraria di Indonesia. Nah, untuk topiknya cukup serius, tetapi di sini kita bakal ngebahasnya dengan santai, biar tetap enak didengar. Nah, yuk langsung aja kita mulai ke pembahasannya. Dokumenter Tanah Moyangku yang diproduksi oleh Watchdog Documentary ini mengangkat isu konflik agraria di Indonesia. Dan selain itu, dokumenter ini juga menyoroti ketimpangan penguasaan lahan, perampasan tanah, dan dampaknya terhadap masyarakat adat serta petani setempat. Selain itu, dokumenter ini juga mengulas akar kolonial dari konflik-konflik tersebut dan para negara dalam mempertahankan ketidakadilan struktural yang terjadi. Jadi ini ya, setelah tadi kita menonton video Tanah Moyangku yang mengakibatkan konflik-konflik itu terjadi itu dikarenakan pada era kolonial Belanda, tanah-tanah masyarakat di Indonesia yang tidak dapat dibuktikan kepemilikannya akan dianggap sebagai tanah milik negara. Nah, tanah yang dulunya dipakai, dikelola, dijaga oleh masyarakat adat, tiba-tiba akan dianggap sebagai tanah milik negara dikarenakan masyarakat tidak dapat membuktikan hak kepemilikannya. Seperti itu. Jadi gimana sih? Tadi yang bukti kepemilikan tanah itu kayak gimana? Jadi bukti kepemilikan yang dimaksud itu kayak dokumen dalam bentuk surat-surat tanah atau biasa disebut juga sertifikat tanah. Nah iya, hal itu tuh yang sampai sekarang tuh masih jadi masalah. Karena kan tanah-tanah di Nusantara itu merupakan tanah adat gitu, yang dimana konsep untuk bukti kepemilikannya itu tidak dibuktikan dalam bentuk selembar kertas, melainkan mereka membuktikannya tuh dari makam-makam para leluhurnya dan juga sumber air yang ada di masyarakat itu. Iya, bener banget sih. Pasti kalian juga nggak asing kan sama yang namanya konflik agraria di negara kita ini. Iya. Dari dokumenter tadi juga kita bisa membuka mata kita. Jadi gimana sih sejarah kolonial ini masih mempengaruhi struktur kepemilikan tanah di Indonesia sampai saat ini. Kayak di dokumenter tadi ada salah satu kasus yang menurut aku menarik, yaitu salah satu kasus yang ada di kebun sawit di desa Mentangai Hulu yang di 2010 itu ada PT yang masuk ke desa mereka. Kalau nggak salah nama PT-nya itu PT Usaha Handalan Perkasa gitu ya. Jadi mereka itu masuk ke situ buat ngambil lahan para masyarakat sekitar 160 hektar. Nah, para masyarakat juga nggak diam nih. Mereka juga melakukan protes ke pemerintah maupun perusahaannya, tapi nggak ada tanggapan apa-apa. Jadi mereka itu gotong royong buat ngebikin suatu batasan untuk ciri dari mana batasan punya perusahaan sama lahan punya masyarakat di situ. Gitu.
Jadi mungkin ya dari kasus yang tadi udah dijelaskan, mereka itu masyarakat seringkali kehilangan hak atas tanah yang telah mereka tempati dan garap selama bertahun-tahun apabila dengan tidak adanya bukti kepemilikan lahan, yaitu yang tadi berupa surat tanah atau sertifikat tanah. Salah satu hal yang miris untuk dilihat pun dari bagaimana aparat keamanan itu seringkali lebih berpihak kepada perusahaan atau pihak-pihak yang memiliki kekuasaan daripada kepada rakyat kecil yang mempertahankan kepemilikan lahan hak mereka sendiri. Nah iya benar-benar. Nah berarti kan dari hal itu tuh masih ngeliatin gitu kalau misalkan emang ada ketimpangan kekuasaan yang dimana kan dari aparat itu harusnya melindungi warganya gitu masyarakat. Tetapi ini malah kebalikannya menjadi alat penindasan di mana banyak aparat yang melakukan kekerasan gitu kepada masyarakat. Bahkan di saat mereka sedang menyuarakan gitu apa yang menjadi hak mereka dan apa yang sedang mereka perjuangkan gitu dari haknya. Nah, iya benar-benar sih. Kalian juga sadar gak sih di dokumenter ini juga memberikan kita gitu gambaran tentang perjuangan masyarakat dalam mempertahankan hak tanah mereka. Mereka juga melakukan berbagai upaya, mulai dari aksi damai sampai kemarin ada yang ke jalur hukum malah. Tapi salah satu cara mereka itu sering banget kan dapat aksi kayak kekerasan, kriminalisasi dari para aparat. Nah, ini juga menurut aku kelihatan gitu. Jadi gimana sih sulitnya para rakyat kecil ini buat memperjuangkan keadilan mereka di dalam sistem yang bisa disebut tidak berpihak. Tapi kalian tahu nggak sih sebenarnya pemerintah itu udah coba bikin reformasi agraria, tapi ya itu pelaksanaannya yang belum maksimal. Banyak kepentingan politik dan ekonomi yang bikin prosesnya itu jadi lambat. Bahkan ada daerah-daerah yang belum mengikuti arahan dari pusat dalam persoalan perlindungan hak adat itu. Nah, menurut aku sendiri gitu ya, dari setelah kita ngeliat dan nonton gitu video dokumenter ini, filmnya tuh kayak ngajak kita buat merenung lagi gitu mengenai konsep keadilan dan juga pentingnya reformasi agraria. Nah, maka setelah dipikir-pikir lagi gitu kayak untuk siapa sih kepentingan ini tuh sebenarnya? Bagaimana gitu dengan sila kelima Pancasila yang memang itu menyuarakan keadilan untuk seluruh rakyat Indonesia? Apakah ini untuk kepentingan seluruh rakyat Indonesia atau emang untuk segelintir orang saja gitu? Untuk para pemangku kebijakan ataupun perusahaan-perusahaan yang memang serakah pada dasarnya. Jadi mungkin ya kita sebagai generasi muda, kemudian kita juga sebagai mahasiswa pertanian di Indonesia, seharusnya kita itu lebih peka terhadap isu-isu yang tadi dibahas pada video Tanah Moyangku ini. Nah, tanah itu bukan hanya soal ekonomi ya, tetapi sebagai identitas dan keberlangsungan hidup bagi masyarakat. Setuju. Benar-benar sih. Nah, terus closing. Jadi dari dokumenter yang sempat tadi kita tonton itu, kita bisa belajar satu hal nih. Kolonialisme itu nggak cuma soal masa lalu, tapi jejaknya itu masih terasa banget sampai sekarang. Terutama dalam hal tanah. Konflik agraria di Indonesia ini bukan cuma soal siapa yang punya lahan, tapi juga soal keadilan, identitas, sama masa depan masyarakat adat. Nah iya, tadi juga sebenarnya banyak ya obrolan kita yang off cam gitu. Banyak ngobrol lebih lanjut ya mengenai video-video yang udah kita tonton. Ya mungkin cukup sekian gitu ya video dari kita semua. Semoga video ini juga bermanfaat bagi kita semua. Dadah!